Halo teman-teman semua, hari ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Transformational Leadership. Ini anggota kelompok kita, dan hari ini kita akan membahas mengenai ini semua. Oke, perbedaan kepemimpinan transformasional dan transaksional dapat kita lihat bersama bahwa kepemimpinan transformasional lebih banyak adanya interaksi saling mempengaruhi antara pemimpin dan anggotanya. Sementara kepemimpinan transaksional, proses yang terjadi hanya sekedar pemberian reward dan perbedaan tim. Oleh karena itu, pada slide kedua ada yang namanya influence proses yang terjadi pada kepemimpinan transformasional. Hal ini terjadi karena pemimpin dengan model transformasional akan memberikan contoh perilaku secara langsung kepada anggotanya dengan memanfaatkan karisma yang ada. Sehingga dengan demikian bentuk kepemimpinan ini sangat fleksibel untuk digunakan dimanapun dan kapanpun, dan juga sangat cocok digunakan oleh pemimpin dengan pemikiran yang fleksibel dan inovatif. Misalkan kita ambil contoh si Raffi Ahmad sama Nagita Slavina yang bisa membangun Rans Entertainment dengan kefleksibelannya dia dan inovasi-inovasi yang dia miliki kayak gitu. Primary types of resource relationship. Berbagai macam metode penelitian yang berbeda telah digunakan dalam penelitian tentang kepemimpinan karismatik dan transformasional. Yang pertama, survey research. Studi survei lapangan telah digunakan lebih sering daripada metode lain untuk penelitian tentang kepemimpinan transformasional dan karismatik. Dalam sebagian besar studi survei tentang pengaruh kepemimpinan transformasional atau karismatik, kriteria efektivitas adalah ukuran motivasi atau kinerja individu atau kelompok, bukan ukuran kinerja tingkat organisasi. Kemudian laboratori eksperimen. Kirkpatrick dan Locke melakukan eksperimen laboratorium untuk menyelidiki efek terpisah dari 3 perilaku kepemimpinan, yaitu visi, menggunakan gaya komunikasi yang sangat ekspresif, dan memberikan saran kepada pengikut tentang cara melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Visi memiliki efek positif pada kualitas kinerja pengikut, sedangkan gaya komunikasi mempengaruhi penilaian karisma pemimpin. Kemudian field eksperimen. Eksperimen lapangan dilakukan dengan pemimpin nyata dalam pengaturan organisasi. Pendekatan yang biasa dilakukan dalam eksperimen lapangan adalah memanipulasi perilaku pemimpin dan mengamati pengaruhnya terhadap sikap, perilaku, dan kinerja bawahan. Kemudian descriptive and comparative studies. Beberapa studi deskriptif mencari atribut umum di antara para pemimpin yang diidentifikasi sebagai pengaruh karismatik atau transformasional. Studi deskriptif lain telah membandingkan pemimpin yang diidentifikasi sebelumnya sebagai karismatik atau non-karismatik, atau mereka telah membandingkan pemimpin karismatik dalam situasi yang berbeda. Biografi, studi kasus, dan artikel tentang pemimpin adalah sumber lain dari deskripsi perilaku yang dibutuhkan dalam studi ini. Kemudian intensive case studies. Jenis lain dari penelitian deskriptif terdiri dari studi kasus intensif pemimpin karismatik individu. Studi kasus longitudinal mengikuti karir seorang pemimpin selama periode waktu tertentu dan memeriksa interaksi antara pemimpin dan pengikut, konteks pemimpinan, dan hasil dari upaya pengaruh pemimpin. Wawancara dan observasi menyediakan banyak data dalam studi ini. Selanjutnya perbedaan dari kedua, gaya kepemimpinan. Meskipun transformasional dan karismatik ini konsepnya tumpang tindih, ternyata ada juga perbedaannya. Gaya pemimpin karismatik tidak selalu dijumpai karena bergantung pada kondisi yang menguntungkan bagi pemimpin. Sedangkan gaya pemimpin transformasional bisa ada di level apapun, dimanapun, dan kapanpun. Pemimpin karismatik fokus terhadap organisasi tim juga agenda dirinya sendiri, sehingga pengikut biasanya lebih bergantung pada mereka. Sedangkan pemimpin transformasional fokus kepada pengembangan organisasi dan anggotanya, sehingga pengikutnya tidak banyak bergantung pada pemimpin mereka. Umumnya gaya pemimpin karismatik ini dimiliki seorang entrepreneur yang visioner, sedangkan yang transformasional bisa dimiliki siapapun. Nah, untuk charismatic leadership itu sendiri lebih cocok atau lebih sesuai digunakan pada saat situasi atau kondisi di mana memiliki para pemimpin yang karismatik, kemudian sangat disegani dan mempunyai wibawa yang tinggi, selalu mempunyai ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baik, serta tidak jarang bermusyawarah dengan bawahannya. Nah, untuk transformational leadership itu sendiri lebih cocok atau lebih tepat digunakan ketika mempunyai pemimpin yang memperhatikan perkembangan kebutuhan pengikut mereka dan juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran pengikut dengan mendorong mereka
untuk melihat masalah lama dengan cara yang baru dan inovatif. Nah, pemimpin transformasional mencoba menjual visinya kepada pengikut mereka. Nah, transformational leadership menetapkan tujuan yang jelas dan standar kinerja yang tinggi sambil secara aktif berinteraksi dengan karyawan itu sendiri. Mereka bertujuan untuk meningkatkan status dan juga fokus pada kinerja individu. Nah, transformational leadership itu sendiri memperhatikan perkembangan kebutuhan pengikut mereka dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran pengikut dengan mendorong mereka untuk melihat masalah lama dengan cara yang baru dan inovatif. Nah, tujuan dari transformational leadership itu sendiri adalah mengarahkan para pengikut menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Nah, jenis kepemimpinan ini dikenal dapat meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja karyawan melalui berbagai mekanisme. Sedangkan kedua gaya kepemimpinan ini sama-sama memiliki karakteristik sebagai role modeling, di mana mereka adalah pemimpin yang mempengaruhi pengikutnya dengan cara memberikan contoh atau teladan. Kemudian mereka bertindak sebagai agen perubahan, di mana mereka berupaya mengembangkan organisasi dan juga pengikut mereka terlepas dari perbedaan agenda pribadi mereka. Dan gaya kepemimpinan yang mereka terapkan ini membentuk rasa percaya pengikut mereka terhadap pemimpin, serta dapat membentuk loyalitas di antara mereka. Salah satu tokoh yang menerapkan tentang transformational leadership. Di sini ada Richard Branson. Nah, Richard Branson dikenal karena pendirian bisnisnya yang menyenangkan dan ramah. Dia menganggap dirinya sebagai pelanggar aturan dan lebih suka memelihara hubungan pemimpin dengan anggota yang sehat. Nah, lebih jauh, dia percaya dalam memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan dan dengan hati-hati memilih karyawannya. Ia telah berhasil membangun 400 perusahaan dengan nama Virgin, berkat pendekatan partisipatif dan berorientasi pada tujuan. Nah, gaya kepemimpinannya jauh berbeda dengan kepemimpinan transaksional. Dia tidak menganggap uang sebagai ukuran kesuksesan. Baginya dan para pengikutnya, kegembiraan adalah tantangannya. Inilah alasan utama mengapa staf Virgin, meskipun dibayar sedikit lebih rendah dari harga pasar, namun dengan senang hati bekerja untuk Virgin karena mereka menikmati berada di tim. Salah satu tokoh yang menerapkan charismatic leadership. Nah, di sini ada Cesar Chavez. Aktivis buruh dan hak-hak sipil merupakan salah satu pembicara yang bijaksana dan berkarisma, tetapi semangatnya ketika berbicara ditambah kemampuan untuk berhubungan dengan orang biasa. Selain itu, dia memiliki karisma yang membuat begitu banyak orang berduyun-duyun ke tujuannya. Nah, sebagai seorang Meksiko Amerika, Chavez dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil Latino Amerika dan dijadikan tokoh panutan gerakan buruh Amerika untuk menarik minat keanggotaan dari kalangan Hispanik. Kebijakan hubungan masyarakatnya cenderung agresif dan unionisme, tetapi memakai taktik anti kekerasan sehingga mendapat dukungan luas dari pekerja pertanian di Amerika Serikat. Nah, pada akhir 1970-an, taktiknya telah memaksa petani untuk mengakui UFW sebagai agen perunding untuk 50.000 pekerja lapangan di California dan Florida. Nah, sekarang adalah evaluation of theory. Secara kolektif sendiri, teori kepemimpinan transformational leadership ini memberikan pemahaman tentang proses kepemimpinan. Dalam referensi yang telah kami baca ini, dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang luar biasa yang cukup penting yang harus dimiliki beberapa pemimpin terhadap bawahan. Yang dimana pengaruh ini tidak dijelaskan dalam teori sebelumnya. Teori baru ini menekankan pentingnya respon emosional pengikut terhadap pemimpin, sedangkan pada teori lama menekankan aspek rasional kognitif dari interaksi pemimpin. Lalu pada teori baru ini mengakui akan pentingnya perilaku simbolis dan peran pemimpin, sedangkan di teori lama tidak mengakui akan pentingnya perilaku simbolis. Perilaku simbolis itu seperti apa? Jadi contohnya adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan bawahan, saling percaya, kerja tim, berpartisipasi, dan saling mendukung satu sama lain. Itu adalah contoh dari perilaku simbolis. Lalu dalam teori ini, yaitu transformational leadership teori ini,
yaitu menggambarkan tentang motivasi dan loyalitas organisasi serta memahami kepemimpinan yang efektif. Karena seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya untuk lebih termotivasi, kreatif, dan kooperatif. Dari hal-hal positif yang telah disebutkan, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu konstruksi yang ambigu, deskripsi proses penjelasan yang buruk, fokus sempit pada proses binominal, penghilangan tindakan yang relevan, spesifikasi variabel situasi yang tidak memadai, dan bias terhadap konsep kepemimpinan yang heroik. Sejujurnya teori konsep ini itu transformational teori ini itu memberikan penjelasan yang cukup rinci ya tentang pengaruh pemimpin pada bawahan. Namun teori ini juga membutuhkan klarifikasi lebih lanjut tentang bagaimana proses pengaruh berinteraksi, kepentingan relatif, dan apakah mereka saling kompatibel. Apa itu kompatibel? Yaitu mampu bergerak dan bekerja sama secara bersamaan. Contohnya ya kerja tim itu gitu. Jadi sebagian besar teori ini masih berpusat pada pemimpin dan mereka menekankan pada pengaruh pemimpin terhadap bawahan. Oke, terakhir kita akan membahas mengenai guidelines for leader atau kiat-kiat apa aja sih yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan visi yang dia bawa kepada para pengikutnya. Setelah itu, pemimpin harus bisa mengexplain atau bisa menjelaskan bagaimana sih cara untuk mencapai visi yang dia bawa tersebut. Nah, setelah itu, pemimpin harus bersikap percaya diri dan juga optimis di depan para pengikutnya, agar para pengikutnya itu percaya, oh visi yang dia bawa ini bisa kita capai bareng-bareng loh. Selanjutnya, seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi karyawannya, memotivasi pengikutnya. Tunjukkan kepercayaan kepada para pengikut, bahwasanya dengan bersama-sama, kalian bisa mencapai tujuan yang sudah kalian tetapkan di awal. Setelah itu, lakukanlah hal-hal baru. Misalkan kalian itu selalu rapat di tempat yang tertutup, selalu serius. Nah, di pertemuan selanjutnya mungkin kalian bisa rapat di tempat yang lebih terbuka dan lebih nyaman. Lalu yang terakhir, berikan contoh. Jadi, para pengikut itu sebenarnya akan mencontoh apa yang kalian lakukan. Jadi, misal kalian memiliki suatu nilai. Nah, tunjukkan nilai-nilai itu dari suatu perilaku. Maka secara otomatis para pengikut kalian itu akan meniru apa yang kalian lakukan. Wah, cukup panjang ya teman-teman. Semoga presentasi yang kita sampaikan bisa teman-teman pahami ya. Oke, sekian presentasi yang bisa kelompok 3 sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.